Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kawan-kawan, ketemu lagi bersama dengan saya di channel Afzalur Rahman. Pada video sebelumnya, saya pernah sharingkan apa sih dampak negatif rasa malas. Ya, dan rasa malas ini membuat banyak orang itu sulit untuk sukses. Dan bagi yang bisa mengendalikan rasa malasnya menjadi rajin, itu menjadi orang yang hebat. Pada dasarnya ya, rasa malas ini kan manusiawi gitu. Semua orang pernah merasakan rasa malas. Apalagi kan kita sebagai manusia itu menghindari yang namanya rasa kesengsaraan. Kita itu yang nggak mau mengalami kesulitan. Kalau bisa gampang-gampang aja semuanya. Mau mudah semuanya. Lancar semuanya. Padahal dunia itu kan pasti kita akan mendapatkan tantangan, rintangan, hambatan untuk mencapai yang namanya keberhasilan. Semakin besar impiannya, semakin besar cita-citanya, maka semakin besar tantangan yang akan dihadapi gitu. Saya juga orangnya malas. Saya pernah merasakan rasa malas, bahkan waktu saya SD dulu itu sampai tinggal kelas 2 kali. 2 kali tinggal kelas karena malas. Saya udah kurang lebih kelas 3, kelas 4 SD itu saya belum bisa membaca gitu. Kalau saya mau ulangan, saya nggak bisa tulis nama saya. Jadi kebetulan kan di kampung itu di Sulawesi Tenggara, di Kolaka, sekolah saya waktu SD itu pas di depan rumah saya gitu. Jadi kalau orang ulangan saya sok-sok minta izin keluar, saya lari ke rumah, saya suruh ibu saya untuk tuliskan nama saya. Karena saya nggak tahu tulis nama saya. Ini serius kawan-kawan. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba sharing ya. Apa yang membuat saya yang dulunya malas untuk belajar, itu tiba-tiba jadi rajin gitu. Jadi karena orang tua saya kan di kampung tuh. Saya dari golongan keluarga yang kurang mampu lah gitu. Dari 8 bersaudara, saya adalah anak yang pertama. Setelah saya naik kelas 5 SD, orang tua saya mengirimkan saya ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Itu untuk sekolah. Nah, jadi saya itu dititipkan di sebuah panti asuhan. Dan disitulah saya mulai berpikir gitu. Saya ini jauh dari emak saya, ibu saya jauh di Sulawesi Tenggara, saya ada di Sulawesi Selatan. Dan saya waktu itu masih kecil, masih kelas 5 SD. Di Makassar itu, saya nggak bisa membaca gitu. Dan saya udah kelas 5 SD. Karena saya betul-betul malas banget belajar. Saya nakal waktu SD itu. Mungkin karena anak-anak ya. Namanya juga anak-anak ya, wajar kalau malas ya. Tapi itu berdampak negatif banget terhadap diri saya karena saya kelas 5 SD belum bisa membaca, dibawa ke kota Makassar. Waktu itu di panti asuhan. Di panti asuhan itu saya disekolahkan oleh pemilik panti asuhan. Itu saya dimasukkan kelas 5 SD dan teman-teman saya semua itu pintar membaca semuanya. Karena saya minder, akhirnya saya berpikir lebih baiklah saya turunkan aja di kelas 3. Jadi saya udah tinggal kelas beberapa kali di kampung. Kemudian di saat saya di sini kelas 5 SD diturunkan lagi jadi kelas 3. Jadi langkai 2 kelas gitu. Nah, jadi saya yang paling besar tuh di kelas. Sekitar beberapa bulan waktu saya tinggal di panti asuhan itu saya udah mulai berpikir gitu. Saya ini jauh dari orang tua, saya orangnya miskin. Orang tua saya juga miskin, saya nggak punya apa-apa, di sini cuma tinggal di panti asuhan. Akhirnya pikiran itu membuat saya itu lebih semangat gitu. Mungkin karena berkat doa kedua orang tua saya juga, utamanya ibu, itu mendoakan saya agar saya jadi orang yang rajin. Alhamdulillah kawan-kawan, di kelas 3 SD saya harus buktikan bahwa saya harus rajin belajar. Saya belajar membaca, saya belajar matematika, menghitung ya. Betul-betul dengan semangat. Di saat orang lain tertidur, saya belajar. Orang lain lagi pulas tidur tengah malam, saya terbangun untuk belajar. Jadi apa yang disampaikan oleh guru di SD itu betul-betul saya manfaatkan gitu. Teman-teman, anak-anakku harus rajin bertanya. Nah, saya rajin bertanya. Harus rajin datang sekolah, saya rajin. Rajin kerjakan PR, saya rajin. Saya menghafal, luar biasa. Ya, bahasa Indonesia, pelajaran-pelajaran yang lain itu hampir saya kuasai gitu. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ranking gitu. Jadi pada saat saya kelas 3 SD diturunkan dari kelas 5 turun kelas 3, itu saya bisa ranking. Dan begitu seterusnya saya ranking terus. Alhamdulillah pasti masuk 3 besar. Dan saat saya masuk di SMP ya,
Alhamdulillah saya bisa jadi ketua OSIS. Saat saya masuk ke SMA bertaraf internasional, saya juga bisa jadi ketua OSIS, berada di kelas internasional. Kemudian saat saya kuliah, saya bebas tes masuk kuliah, saya dapat beasiswa. Dan hari ini kawan-kawan, alhamdulillah saya bersama dengan istri itu punya 2 perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan properti. Ya, alhamdulillah kita mengelola uang puluhan miliar kawan-kawan. Kita mempekerjakan karyawan, kita ada beberapa proyek dan alhamdulillah sementara berjalan. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, pencapaian ya, gitu. Kemudian istri saya ada bisnisnya juga skincare ya ini. Nah, jadi ini usaha istri saya. Dan itu reseller, distributornya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini kawan-kawan, hasil dari sebuah rasa malas kita rubah harus jadi orang yang rajin. Dan kita harus punya alasan. Jadi terkadang kita tersadarkan diri gitu. Apa sih yang menyebabkan kita jadi orang yang malas? Apakah wajar teman-teman tetap malas gitu? Kalau kita ngingat bagaimana perjuangan seorang orang tua, bagaimana membiayai sekolah kita, membesarkan kita, itu luar biasa kawan-kawan. Nah inilah yang menyebabkan kalau teman-teman katakan, Bro Afzal kenapa kok semangat terus gitu? Bisnisnya terus melejit terus. Kenapa begitu semangat dalam hidup? Bagaimana tipsnya? Apa triknya? Ya saya hanya mengingat orang tua saya gitu. Orang tua saya harus bisa bahagia, dinaikin haji, dibangunkan rumah sebelum dia meninggal. Nah gitu, saudara-saudara saya bagaimana supaya mereka bisa sekolah semuanya. Saya punya anak, saya punya istri harus dibahagiakan. Nah, ini yang membuat kita semangat. Akhirnya karena kita semangat, akhirnya kita lebih rajin belajar, lebih rajin temu dengan orang, belajar dari mereka. Bagaimana tips-tips suksesnya kita bisa belajar dari mereka gitu. Kalau orang bertanya apa kunci agar kita semangat terus? Ya, lihat orang-orang di sekeliling kita. Lihat ibu, lihat orang tua, keluarga, orang-orang yang pernah membantu kita. Apakah mereka sudah bahagia? Kita ini punya kewajiban gitu. Kita punya kewajiban untuk membahagiakan orang-orang yang mencintai kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan manusia yang terbaik adalah yang hari ini hidupnya jauh lebih baik, bisnisnya jauh lebih berkembang, usahanya lebih maju hari ini dibandingkan hari-hari yang kemarin. Dan rasa malas ini itu dampaknya negatifnya banyak banget kalau kita rasa malas. Jadi kita mulai hari kita dengan ucapan bismillah. Coba ingat impian-impian kita, tujuan-tujuan hidup kita, maka itu akan membuat kita jauh lebih semangat. Kan pada dasarnya kan pikiran kita itu menghindari kesengsaraan. Jadi kesengsaraan masa lalu yang pernah kita hadapi, ya kesengsaraan bisnis mungkin, kesengsaraan ekonomi, karena kita miskin gitu, itu kalau kita ingat-ingat, wah itu membuat kita, wah saya nggak boleh malas nih, saya harus rajin nih. Karena itu kalau kita malas akan terulang kembali. Jangan sampai apa yang kita rasakan itu dirasakan oleh anak cucu kita ke depannya. Jadi kawan-kawan ingat banyak orang yang mengharapkan sesuatu dari diri kita. Kita harus berpikir seperti itu. Harus bisa bahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bantu mereka. Nah, jangan hanya bantu sedekah dengan senyuman ya. Jangan. Masjid itu nggak bisa dibangun dengan senyuman. Nggak bisa. Dia kalau kita mau beli semen di toko bangunan, mau bangun masjid, nggak mungkin kita bayar pakai senyuman. Kita harus bayar pakai uang gitu. Dan uang ini bisa didapatkan dengan cara kita semangat. Kita nggak boleh malas. Kita harus bekerja keras, lebih rajin agar kita bisa sukses ke depan. Mungkin itu aja yang sempat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.